Setelah mengetahui jenis-jenis nota pada video sebelumnya, maka di dalam video ini kita akan langsung menganalisa serta menjurnal transaksi yang terdapat pada lembar soal latihan untuk UKK. Langsung saja pegang lembar soal, kemudian masuk ke bagian data transaksi. Yang dimana di sini berjudul dokumen transaksi bulan Desember 2023. Pertama kita analisa terlebih dahulu dokumen transaksi pertama masuk ke jurnal apa. Di sini pada dokumen transaksi pertama sudah terpampang jelas bahwa terdapat kalimat bukti pengeluaran kas, yang dimana setiap transaksi yang terdapat atau terpampang kalimat bukti pengeluaran kas atau dengan nomor BKK atau kode BKK, maka ini sudah masuk dan harus dijurnal di jurnal pengeluaran kas. Sehingga kita akan membuka jurnal pengeluaran kas terlebih dahulu yang berjudul Cash Payment Journal. Pada jurnal ini. Lalu, yang pertama kita harus menuliskan tanggalnya terlebih dahulu beserta keterangannya. Di sini terpampang jelas tertanggal 2 Desember 2023 dengan nomor BKK 12-1 dan keterangannya kita melihat di mana bahwa ini transaksi apa. Kita lihat pada kolom keterangan bahwa di sini tertera pembayaran gaji karyawan bulan November 2023. Sehingga kita harus menulis tanggalnya terlebih dahulu, nomor bukti serta keterangannya. Langsung saja. Untuk tanggal, pertama kita isikan dengan tanggal 2 Desember ini. Yang pertama bulan terlebih dahulu yang dituliskan beserta tahunnya. Setelah bulan dan tahunnya ditulis berdasarkan nota ini, bulan Desember tahun 2023, kemudian tanggalnya. Di sini tertera tanggal 2 sehingga di kolom sebelahnya yakni ditulis dengan tanggal 2. Lalu, evidence ini merupakan nomor bukti. Untuk nomor bukti, kita referensikan lihat pada BKK ini. Sehingga pada nota terpampang dengan nomor BKK 12-1 sehingga harus kita tulis pada kolom nomor bukti pada jurnal pengeluaran. Kemudian, untuk deskripsinya kita sesuaikan pada keterangan pada nota. Untuk keterangan pada nota di sini dengan terdapat banyak opsi, maka kita ambil keterangan secara umum. Untuk keterangan umumnya di sini merupakan pembayaran gaji karyawan bulan November 2023, sehingga keterangan pembayaran gaji karyawan bulan November 2023 ini harus dituliskan di dalam kolom keterangan ini atau di kolom deskripsi pada jurnal. Sehingga kita tulis langsung di sini pembayaran gaji karyawan November 2023. Tidak sama, tidak mengapa, melainkan poin yang ditulis pada jurnal intinya harus sama dengan keterangan pada nomor bukti. Mohon maaf, harus disesuaikan dan inti dari deskripsi ini harus sama artinya dengan bukti transaksi yang pertama. Setelah pengisian deskripsi, maka kita harus menuliskan nominal beserta akunnya. Untuk kunci yang pertama, karena di sini merupakan bukti pengeluaran kas, maka kita harus menuliskan jumlah kas yang dikeluarkan terlebih dahulu. Karena di sini untuk melihat untuk melihat jumlah kas yang dikeluarkan berdasarkan
dokumen transaksi yang pertama, kita lihat pada bagian jumlah, bukan pada bagian keterangan. Karena untuk jumlah kas yang dikeluarkan oleh perusahaan itu tertera pada kolom jumlah ini, bukan terdapat pada kolom keterangan. Keterangan di sini hanya berisi rinciannya saja. Sedangkan untuk jumlah uang yang dikeluarkan terdapat pada kolom jumlah. Maka untuk pada dokumen transaksi yang pertama ini, jumlah kas yang dikeluarkan, jumlah kas di bank yang dikeluarkan adalah sebesar 20.882.000. Maka ingat kembali peletakannya di mana untuk pengeluaran kas. Kas merupakan akun harta yang dimana saldo normal kas adalah debit, jika bertambah masuk debit, dan jika berkurang masuk ke kredit. Karena di sini merupakan pengeluaran kas berdasarkan nota ini, merupakan pengeluaran kas sebesar Rp20.882.000, sehingga jumlah kas itu berkurang, sehingga jumlah sebesar 20.882.000 ini akan kita letakkan di bagian kredit, karena jumlah kas berkurang untuk membayar gaji karyawan bulan November 2023. Sehingga kita harus tulis terlebih dahulu pada jurnal khusus, pada kolom kas di bank, pada kolom kas di bank ini dengan jumlah yang tertera yakni sebesar 20.882.000 di bagian posisi kredit. Karena di sini sudah ada kolom kas di bank, maka kita langsung tuliskan pada kolom ini yang dimana lurus dengan deskripsi ini. Maka langsung saja kita tulis. Sebesar nominal yang tertera yakni Rp20.882.000. Jika masih ada yang bingung, 20 juta ini didapat dari mana? Yakni didapat dari pada nota pada bagian jumlah. Kan di sini kan tentang bukti pengeluaran kas. Maka jumlah kas yang dikeluarkan yakni kita melihat pada kolom jumlah pada dokumen transaksi. Sehingga jumlah kas yang dikeluarkan pada dokumen transaksi ini adalah Rp20.882.000. Karena di sini terdapat pengeluaran kas sebesar nominal pada jumlah yang tertera, maka kas kita letakkan pada bagian kolom kredit pada jurnal. Kita harus melakukan itu terlebih dahulu. Mengapa kita letakkan di kredit? Karena di sini kita lihat pada keterangannya merupakan pembayaran gaji karyawan bulan November 2023 yang disertai dengan bukti pengeluaran kas. Sehingga di sini tertera dan ternyatakan bahwa ini pengeluaran kas sebesar nominal yang tertera, maka karena kas keluar akan menyebabkan berkurangnya kas. Karena kas berkurang sehingga akan masuk ke dalam posisi kredit. Karena mengingat saldo normal kas adalah debit, sehingga jika bertambah masuk debit dan jika berkurang akan masuk di kredit. Karena di sini berkurang, maka untuk nominal kas di bank sebesar 20.882.000 ini yang tertera pada dokumen transaksi akan kita letakkan pada kolom kas di bank sebesar nominal yang tertera yang telah terletak pada kolom kredit. Karena di sini merupakan cash payment journal atau jurnal pengeluaran kas. Kemudian setelah itu tidak langsung serta-merta meletakkan beban gaji karyawan pada kolom debit karena terdapat beberapa keterangan lainnya. Setelah kita menginput jumlah kas yang dikeluarkan untuk membayar gaji, maka di sini kita harus menginput beberapa data pada jurnal pengeluaran kas. Di sini tertera pembayaran gaji karyawan bulan November 2023 sebagai berikut. Yang pertama adalah gaji karyawan itu sendiri. Di sini konteksnya adalah gaji karyawan bulan November. Ingat, biaya yang belum dibayarkan pada bulan lalu
akan tercatat sebagai hutang beban. Namun kita lihat terlebih dahulu pada saldo bulan lalu, adakah atau tidaknya saldo hutang beban pada neraca saldo bulan lalu. Di sini pada expense payable atau bagian hutang beban tidak terdapat saldo sama sekali baik itu debit maupun kredit, sehingga di sini perusahaan tidak pernah mencatat tidak pernah mencatat hutang beban atau biaya yang belum dibayar. Sehingga karena tidak pernah tercatat, maka jangan sekali-kali menggunakan akun ini. Sehingga alternatifnya adalah menggunakan akun selain itu, namun tetap berhubungan dengan data yang ada. Karena di sini yang pertama merupakan gaji karyawan sebesar 22.350.000, karena kita membayar gaji karyawan bulan lalu, namun tidak terdapat saldo pada hutang beban atau hutang biaya atau biaya yang belum terbayarkan pada neraca saldo, maka kita gunakan akun beban gaji. Kita harus menggunakan akun beban gaji sebagai alternatif karena tidak adanya saldo dalam hutang beban. Sehingga untuk di bagian debit ini, untuk pencatatan gaji karyawan ini dengan menggunakan beban gaji akan kita catat di sebelah debit. Karena diingat kembali, jika beban bertambah maka akan masuk debit, jika berkurang akan masuk kredit. Karena di sini masuk beban dan bertambah karena kita membayar gaji, maka akan masuk ke dalam kolom debit. Namun di sini tidak ada kolom khusus beban gaji, maka kita harus meletakkannya di bagian orders, kemudian menuliskan akunnya, nomor akunnya, dan totalnya. Karena di sini kita akan mencatat beban gaji, maka kita harus menuliskan akun beban gaji di sini terlebih dahulu dengan cara melihat daftar akun terlebih dahulu. Di sini terpampang akun beban gaji dan upah dengan nama Wage and Salaries Expense dengan nomor 6-1100. Maka kita harus menuliskan nama beban gaji ini, nama akun beban gaji ini ke dalam orders ke bagian account. Di sini untuk nama akun beban gaji adalah Wage and Salaries Expense, sehingga kita harus menuliskan Wage and Salaries Expense ini ke dalam account. Di mana harus lurus dan sejajar dengan yang pertama ini sesuai dengan deskripsinya. Kemudian setelah itu kita harus memasukkan nomor akunnya. Di sini untuk Wage and Salaries Expense, nomor akunnya adalah 6-1100, sehingga kita harus menuliskan 6-1100 ini sejajar dengan nama akun Wage and Salaries Expense. Nah, setelah itu kita kembali kepada bukti transaksi yang pertama. Di sini untuk beban gaji ini sebesar 22.350 nominalnya, sehingga untuk menuliskan nominal gaji karyawan ini kita tuliskan di bagian total, yang dimana harus setara dengan nama akun Wage and Salaries Expense dengan nomor akunnya 6-1100 dengan total sesuai keterangan di sini sebesar Rp22.350.000. Maka di sini sudah selesai. Namun setelah itu terdapat keterangan lain. Di sini terdapat
PPH atau pajak penghasilan pasal 21 yang dipotong sebesar 508.000. Nah, perlu diingat untuk PPH untuk pajak penghasilan perusahaan itu menggunakan pasal 23, sedangkan orang pribadi menggunakan PPH pasal 21. Sehingga di sini maksudnya untuk PPH pasal 21 yang dipotong, perusahaan memotong gaji karyawan yang dimana hasil potongan itu akan disetorkan perusahaan ke dalam pihak pajak atau kepada pihak pajak untuk menyetorkan pajak karyawan. Karena menyetorkan pajak karyawan menggunakan uang karyawan, kan konteksnya uang karyawan yang dimana gaji karyawan itu dipotong. Kan hasil uang yang dipotong itu kan masih menjadi milik karyawan, yang dimana uang yang dipotong itu akan disetorkan kepada pihak pajak untuk membayar pajak karyawan masing-masing. Sehingga yang dipegang perusahaan ini, yang dipotong itu merupakan uang karyawan yang akan disetorkan kepada pihak pajak. Karena di sini perusahaan akan menyetorkan uang karyawan kepada pihak pajak untuk membayar PPH pasal 21, maka hal itu menjadi kewajiban perusahaan atau penanggungan perusahaan. Karena perusahaan wajib dan harus menyetorkannya. Di sini intinya itu wajib menyetorkan uang pegawai, dari potongan gaji tadi. Karena di sini perusahaan harus menyetorkan uang karyawan itu untuk membayar pajak masing-masing karyawan. Nah, berarti di sini perusahaan memiliki kewajiban atau dimintai karyawan untuk menyetorkan uang karyawan itu untuk membayarkan pajaknya dengan menggunakan uang karyawan masing-masing. Sehingga maksudnya di sini kan perusahaan membayarkan gaji, namun gaji yang dibayarkan itu sudah dipotong oleh perusahaan untuk dibayarkan kepada pihak pajak atas pembayaran pajak penghasilan masing-masing karyawan. Sehingga karena itu merupakan uang karyawan, kan di sini perusahaan megang uangnya karyawan, yang dimana uang karyawan tersebut harus benar-benar disetorkan. Sehingga di sini perusahaan punya tanggungan atau punya kewajiban. Apa kewajibannya? Yakni menyetorkan uang karyawan kepada pihak pajak untuk atau atas pembayaran karyawan terhadap pajak penghasilannya masing-masing. Intinya di sini adalah kewajiban perusahaan untuk menyetorkan uang karyawan atas pembayaran pajak karyawan, yang dimana karyawan itu sendiri membayarkan pajaknya dengan cara perusahaan memotong gaji, kemudian hasil potongan gaji itu akan disetorkan perusahaan kepada pihak pajak. Karena di sini intinya merupakan kewajiban perusahaan membayar PPH, maka akan kita catat sebagai hutang PPH atau hutang pajak penghasilan. Karena perusahaan memiliki tanggungan atau kewajiban untuk menyetorkan uang tersebut kepada pihak pajak. Karena di sini sudah ditemu atau sudah teridentifikasi bahwa ini merupakan kewajiban pajak penghasilan, maka akan kita catat sebagai utang pajak penghasilan. Di mana letaknya? Yakni di sebelah kredit. Karena termasuk kewajiban atau hutang, sehingga jika hutang bertambah, semua jenis utang apapun itu jika bertambah akan masuk di kredit, maka jika berkurang akan masuk di debit. Karena di sini konteksnya utangnya atau kewajiban perusahaan bertambah untuk menyetorkan uang tersebut, maka akan kita masukkan di sebelah kredit.
Namun apa akun yang digunakan? Yakni adalah akun utang pajak penghasilan sesuai apa yang dibahas sebelumnya. Di sini terdapat hutang pajak penghasilan pada kewajiban lancar dengan nomor akun 2min13 dengan nama akun income tax payable. Sehingga kita langsung tuliskan pada kolom kredit, yakni sesuai namanya income tax payable. Hingga kita masukkan di bagian others, di bagian account number dan total. Karena di bagian kredit hanya tertampang dan tertera akun kas di bank. Sehingga untuk menuliskan akun selain kas di bank, kita harus menulisnya di bagian others sesuai tempatnya, baik itu debit maupun kredit. Karena di sini hutang pajak penghasilan perusahaan bertambah, yakni kewajiban perusahaan untuk menyetorkan potongan gaji tadi kepada pihak pajak untuk membayar pajak penghasilan karyawan, maka hutang perusahaan pun akan bertambah di sini atau kewajiban perusahaan bertambah. Sehingga jika kewajiban bertambah akan masuk ke dalam debit, akan masuk ke dalam kredit, dan jika berkurang akan masuk ke dalam debit. Maka langsung ditulis di sini income tax payable dengan nomor akun 2min13. Untuk nominalnya kita isikan sesuai yang tertera pada soal, yakni sebesar Rp565.000. Mohon maaf, yakni sebesar Rp508.000. Lalu kemudian setelah PPh pasal 21 yang dipotong, terdapat iuran program BPJS, yakni ada iuran program BPJS yang meliputi yang pertama adalah jaminan hari tua atau JHT 3,7% yang dimana ditanggung perusahaan. Nah, perlu diingatkan BPJS ini biaya. Kan BPJS itu termasuk biaya. Jika suatu biaya ditanggung perusahaan, maka akan masuk ke dalam beban atau teridentifikasi ke dalam beban. Maka diingat kembali, jika beban bertambah, maka akan masuk ke dalam posisi debit. Jika berkurang akan masuk ke dalam posisi kredit. Karena di sini merupakan terdapat pernyataan iuran program BPJS yang meliputi JHT yang ditanggung perusahaan. Karena di sini ditanggung perusahaan, maka biaya perusahaan pun akan bertambah. Karena bertambah, maka akan masuk menjadi beban dan masuk ke dalam kolom debit dan akan kita catat di bagian others. Karena di sini termasuk ke beban BPJS atau biaya BPJS, akan kita catat sebagai biaya BPJS. Kita lihat terlebih dahulu pada daftar akun ada atau tidaknya akun beban BPJS atau biaya BPJS. Di sini ternyata terdapat dengan nama akun BPJS Expense dengan nomor akun 6min1800. Maka langsung saja kita tulis di kolom debit dan akan kita catat di others. BPJS Expense dengan nomor akun 6min1800. Seperti ini. Kemudian kembali ke dokumen bukti transaksi. Untuk BPJS Expense ini, yakni nominalnya sebesar Rp565.000. Maka seperti ini. Kemudian
di sini terdapat pernyataan total hutang BPJS. Ingat, maka berarti jika terdapat pernyataan total hutang BPJS, maka hutang perusahaan pun akan bertambah. Jika hutang bertambah, saldo normal hutang kan di kredit. Jika hutang bertambah, maka akan masuk kredit dan juga berkurang masuk ke debit. Karena di sini terdapat pernyataan total hutang BPJS, berarti hutang perusahaan akan bertambah. Karena bertambah, maka total hutang BPJS ini akan masuk ke dalam kredit dengan nama hutang BPJS karena bertambah hutang BPJS-nya. Lalu sebelum catat, kita cari terlebih dahulu apakah terdapat akun hutang BPJS. Pada daftar akun, ternyata di sini ada dengan nama akun BPJS payable dengan nomor akun 2min1500. Dia akan kita catat di bagian kredit dengan nama BPJS payable dengan nomor akun 2min15 dengan jumlah sebesar nota atau dokumen transaksi yang pertama yakni sebesar Rp1.525.000. Maka di sini untuk penginputan sudah selesai. Untuk penjurnalan dokumen transaksi yang pertama. Lalu akan kita lanjut ke dalam dokumen transaksi yang kedua. Di sini untuk dokumen transaksi yang kedua merupakan transaksi kas kecil di mana telah ditandai dengan nama voucher kas kecil dan dengan nomor V. Di sini kita lihat karena di sini berhubungan dengan kas kecil dan metode yang digunakan adalah metode tidak langsung. Dari mana mengetahui metode tidak langsung? Yakni pada kebijakan perusahaan. Pada bagian kas kecil. Merupakan sistem dana tidak tetap maksudnya di kebijakan pengeluaran kas. Di sini sistem catatan dana kecil menggunakan sistem dana tidak tetap sehingga jika terdapat transaksi kas kecil itu harus dicatat sesuai data transaksi masing-masing. Karena di sini merupakan data transaksi kas kecil dan menggunakan metode tidak tetap, maka harus langsung kita jurnal di jurnal kas kecil. Yang pertama, buka terlebih dahulu jurnal kas kecil. Di bagian jurnal kas kecil, lalu kita sebelum menginput transaksinya kita harus menuliskan tanggal, nomor bukti dan keterangannya. Di sini untuk tanggal tertera pada tanggal 4 Desember tahun 2023. Kita langsung saja di sini tuliskan nama bulannya dan tahunnya. Pertama Desember 2023. Di sini untuk tanggal merupakan tanggal 4. Dia langsung saja di sini tulis tanggal 4. Dengan nomor bukti di sini yakni adalah V12-1. Maka langsung kita tulis pada evidence nomornya atau nomor bukti sesuai nota yakni V12-1. Sudah selesai. Maka untuk deskripsi yakni kita ikut pada keterangan notanya. Untuk keterangan di sini pembelian perlengkapan toko, maka kita sesuaikan atau samakan di dalam deskripsi ini, yakni pembelian perlengkapan toko. Lalu kita baru analisa apa yang harus dimasukkan.
Di sini sudah terpampang jelas pembelian perlengkapan toko. Membeli perlengkapan toko berarti perlengkapan toko bertambah. Maka diingat kembali, perlengkapan, saldo, semua jenis perlengkapan apapun itu, saldo normalnya adalah debit untuk perlengkapan. Sehingga jika perlengkapan bertambah akan masuk debit dan jika berkurang akan masuk di kredit. Dan ingat kembali, karena di sini pembelian perlengkapan toko, maka perlengkapan toko pun akan bertambah dan akan masuk ke dalam kolom debit ini. Sehingga untuk akun ini kita akan catat sebagai perlengkapan toko di posisi debit karena perlengkapan toko bertambah. Untuk sebelum mencatatnya kita harus mencari terlebih dahulu akun yang digunakan. Apakah ada akun perlengkapan toko atau tidak di sini? Ternyata ada perlengkapan toko dengan nama akun Store Supplies dengan nomor akun 1min1600. Langsung saja dicatat. Untuk akun di sini adalah Store Supplies. Dengan nomor akun 1600 1min1600 dengan total berapa yang dibeli kita lihat pada nota atau dokumen transaksi, yakni sebesar 700.000. Sudah selesai. Lalu karena kita membeli perlengkapan toko ini dengan menggunakan kas kecil, maka kas kecil akan berkurang. Karena di sini kas kecil berkurang karena kita membeli perlengkapan toko dengan menggunakan kas kecil, sehingga jika kas kecil berkurang akan masuk ke dalam posisi kredit. Karena saldo normal kas kecil adalah debit, jika bertambah akan masuk debit, jika berkurang masuk kredit. Karena di sini kita membeli menggunakan kas kecil, sehingga kas kecil pun akan berkurang jumlahnya. Karena berkurang itu, maka akan masuk ke dalam posisi kredit. Langsung saja di jurnal dengan nomor yang sama, yakni 700.000. Seperti ini. Kemudian setelah itu kita akan lanjut ke dalam bukti transaksi yang ketiga. Untuk bukti transaksi yang ketiga di sini hanya tertera faktur pajak. Namun jangan terkecoh dengan nama faktur pajak ini seolah-olah merupakan transaksi pajak. Kita lihat rinciannya terlebih dahulu. Di sini terdapat nama PT Mutiara, yang dimana sebelumnya ingat pada video pembahasan soal, di sini PT Mutiara atau pemasukan saldo awal yang lalu, PT Mutiara di sini merupakan supplier. Maka kita tandai terlebih dahulu bahwa PT Mutiara ini adalah supplier kita. Lalu di sini terdapat keterangan pembeli barang, yakni adalah PD Sentosa atau nama perusahaan kita. Sehingga kita di sini sebagai pembeli dan terdapat PT Mutiara, artinya di sini merupakan pembelian atau dokumen transaksi pembelian barang dagang kepada PT Mutiara. Kemudian untuk mengetahui di sini merupakan pembelian barang dagang kredit atau tunai, maka kita lihat pada nama ini. Karena di sini faktur, maka di sini sudah jelas secara kredit. Selain itu, di sini terdapat termin bahwa ini menguatkan hal ini merupakan transaksi perusahaan kita, bahwa perusahaan kita yakni PD Sentosa melakukan pembelian barang dagang kepada PT Mutiara secara kredit. Maka untuk pembelian barang secara kredit harus kita jurnal ke dalam jurnal pembelian. Maka buka terlebih dahulu jurnal pembelian.
pada jurnal pembelian. Nah, sehingga kita harus mengisikan tanggal, nomor invoice, dan deskripsinya. Untuk tanggal di sini tertera pada bagian akhir, yakni tanggal 5 Desember 2023. Jika di sini tidak menemukan tanggal, maka harus dicek ke bagian lebih bawahnya sehingga terdapat tanggal seperti ini. Jadi langsung kita tulis untuk tanggal di sini adalah bulan Desember 2023. Kemudian di sini tanggal 5 sesuai pada nota tanggal 5. Kemudian invoice kita dapat lihat dari mana, yakni pada terdapat dokumen nomor F011. Maka ini yang harus kita tulis pada nomor bukti. Setelah itu, deskripsinya adalah umumnya untuk pembelian barang dagang secara kredit, kita hanya perlu menuliskan nama suppliernya. Nama supplier di sini adalah PT Mutiara, maka untuk di deskripsi kita tuliskan nama PT Mutiara. Mengapa boleh mengisi dengan nama PT-nya saja? Karena di sini merupakan jurnal pembelian yang dimana khusus jurnal pembelian secara kredit. Dan untuk deskripsinya dapat langsung dimasukkan nama perusahaan atau suppliernya, karena di sini sudah terpampang jelas kita membeli kepada supplier ini, yakni PT Mutiara, untuk pembelian barang dagang secara kredit. Lalu perlu diingat untuk pembelian barang dagang secara kredit, apa saja yang harus dimasukkan? Di sini terdapat kolom merchandise inventory atau persediaan barang dagang di bagian posisi debit, karena kita membeli barang dagang secara kredit. Sehingga kita membeli barang dagang itu, maka persediaan barang dagang perusahaan akan bertambah. Dan karena akun persediaan barang dagang saldo normal adalah debit, sehingga jika bertambah masuk debit dan jika berkurang masuk kredit, sehingga di sini untuk merchandise inventory berada di posisi debit. Kemudian untuk PPN income di sini, mohon maaf, di sini lebih tepatnya bukan PPN income melainkan VAT-in. PPN income akan terjadi jika terdapat pembelian barang dagang secara kredit maupun tunai. Jika PPN income bertambah karena pembelian barang dagang, maka akan masuk ke dalam posisi debit, dan jika berkurang akan masuk dalam posisi kredit. Kemudian, biasanya untuk pembelian itu terdapat freight paid atau ongkir pembelian. Dan ongkir pembelian itu jika bertambah akan masuk debit dan jika berkurang akan masuk di dalam posisi kredit. Sementara di kolom kredit hanya ada akun payable karena kita membeli barang dagang secara kredit. Membeli barang dagang secara kredit maka akan menciptakan hutang dagang. Hutang dagang bertambah, saldo normal adalah kredit. Jika bertambah maka akan masuk kredit, dan jika berkurang maka akan masuk ke dalam posisi debit. Yaitu perincian dari akunnya masing-masing. Sekarang kita hanya tinggal menganalisa. Dengan persiapan kalkulator, di sini untuk merchandise inventory kita lihat pada nota. Di sini untuk barang yang dibeli adalah dua jenis. Yang pertama mesin cuci Panasonic dan mesin cuci Toshiba. Dengan jumlah masing-masing 90 juta ditambah 52 juta 500. Maka untuk merchandise inventory di sini yang harus diinput nominalnya yakni sebesar ini barang yang dibeli. Mengapa tidak sekalian dengan not total ini? Karena di sini untuk total ini termasuk jasa pengiriman, bukan
melainkan total persediaan barangnya saja. Sehingga harus kita tambahkan secara manual, yang dimana yang pertama adalah mesin cuci Panasonic sebesar 90 juta. Kemudian ditambah mesin cuci Toshiba sebesar 52.500.000. Maka untuk total persediaan barang yang dibeli sendiri yakni sebesar 142.500.000, sehingga akan kita masukkan ke dalam kolom merchandise inventory. 142.500.000, yang dimana hal ini didapat dari jumlah barang dagang yang dibeli, yakni mesin cuci Panasonic totalnya 90 juta dan mesin cuci Toshiba totalnya 52.500.000. Sehingga hal ini keduanya harus kita tambahkan. Kemudian di sini terdapat jasa pengiriman. Maka di sini ongkirnya ditanggung oleh kita sebagai pembeli. Karena ditanggung oleh kita, maka akan masuk ke dalam ongkir atau beban angkut pembelian. Beban angkut pembelian merupakan freight paid, sehingga harus kita letakkan di sini dengan nominal sebesar 1 juta. Sesuai pada data yang ada. Kemudian untuk pajaknya kita dapat diketahui dari mana? Yakni dari PPN ini. Yakni 11% kali dasar pengenaan pajak sebesar 15.785 akan kita masukkan ke dalam PPN income. Mengapa PPN income bukan PPN out atau VAT out? Karena ini merupakan pembelian barang dagang. Setiap pembelian barang dagang akan dikenai PPN income atau VAT in. Jika setiap penjualan, maka akan dikenai ke dalam PPN out atau VAT out. Itulah bedanya. Sehingga untuk account payable-nya di sini berapa? Mudah saja, hanya perlu kita jumlahkan dari merchandise inventory, PPN income, dan freight paid-nya. Sehingga yang pertama 142.500.000 yang merupakan jumlah merchandise inventory. Kemudian ditambah jumlah PPN income sebesar 15.785. Kemudian ditambah 1 juta yakni untuk freight paid-nya. Maka untuk total hutangnya yakni sebesar 159.285.000 rupiah. Seperti ini. Namun karena di sini menggunakan metode perpetual seperti pembahasan sebelumnya, maka kita harus menginputnya terlebih dahulu pada kartu persediaan barang dagang, yakni pada inventory card setelah mengisi jurnal ini. Mohon maaf, sebelum dimasukkan kepada inventory card, kita harus membuka buku besar pembantu hutang dagang terlebih dahulu. Karena di sini sebelumnya terdapat penambahan hutang kita kepada PT Mutiara pada tanggal 5, maka harus kita masukkan ke dalam buku besar pembantu hutang yakni kepada PT Mutiara. Yang dimana karena di sini keterangannya adalah pembelian secara kredit, maka kita harus langsung masukkan terlebih dahulu. Yang dimana yang tadi tertera pada tanggal 5 atas apa, yakni pembelian kredit. Kita tulis saja pembelian. Ref dari mana? Yakni dari purchase journal. Dapat kita singkat dari PJ. Nominal yang berapa? Yakni sebesar 159.285 sesuai total tadi. Karena merupakan hutang dagang,
dan hutang dagang bertambah akan kita masukkan ke dalam kredit. Rp159.285. Maka agar memudahkan kita nantinya, sebelum harapnya kita harus menulis data-data ini terlebih dahulu, kemudian baru kita jumlahkan di akhir agar tidak terlalu memperlama kita. Setelah memasukkan saldo hutangnya, maka kita harus memasukkan pembelian barang dagang karena bertambah tadi ke dalam inventory card. Ke dalam inventory card yang kita referensikan dari nota pembelian barang dagang pada poin mesin cuci Panasonic dan mesin cuci Toshiba. Maka agar urut, kita harus menginputnya dari mesin cuci Panasonic terlebih dahulu. Mesin cuci Panasonic yang dimana di sini tertera pembelian tanggal 5, kita tulis tanggal 5. Kemudian untuk evidence merupakan nomor bukti, yakni nomor F011. Lalu untuk deskripsinya kita cukup letakkan di sini PT Mutiara. PT Mutiara boleh ditambahkan keterangan beli kredit. Untuk cara memasukkannya, yang pertama untuk memasukkan pembeliannya. Karena di sini merupakan pembelian, maka kita harus letakkan di bagian kolom in. Sedangkan untuk kolom out di sini merupakan untuk khusus penjualan dan retur penjualan, sedangkan in di sini khusus pembelian ataupun retur pembelian. Karena di sini merupakan pembelian, maka kita harus masukkannya ke dalam kolom in. Untuk mesin cuci Panasonic, unit yang dibeli sebanyak 20 unit. Maka untuk jumlah 20 yang dibeli itu kita masukkan ke dalam kolom unit. Kemudian untuk price-nya merupakan harga per unitnya. Yakni di sini harga per unit sebesar 4.500.000. Maka kita tulis 4.500.000 pada kolom price atau untuk harga per unit. Kemudian untuk total merupakan hasil kali banyaknya unit dikali harga per unitnya. Di sini sudah terpampang jelas untuk totalnya untuk 20 unit dengan harga per unit 4.500.000, yakni sebesar 90 juta. Langsung saja ditulis. Nah, karena di sini menggunakan metode rata-rata bergerak, maka untuk caranya adalah unit saldo awal kita harus tambahkan dengan unit saldo yang dibeli, yakni yang pertama kan 70. Yang pertama adalah 70. Pertama adalah 70. Karena kita membeli sebanyak 20 unit, maka kita harus menambahkannya dengan 20 ini. Maka setelah pembelian terdapat 90 unit. 90 dari mana? Yakni 70 atau saldo awalnya kita tambahkan dengan jumlah yang dibeli. Lalu karena di sini menggunakan metode rata-rata bergerak, jumlah total saldo awal yakni 315 juta. Yang awalnya 315 juta ini harus ditambahkan dengan jumlah total yang dibeli, yakni sebesar 90 juta. Maka totalnya adalah 405 juta yang dimana harus diisikan pada bagian total di bagian kolom balance. Lalu untuk menentukan harga per unitnya, yakni dengan cara total ini, total yang telah ditambahkan tadi yang dimana 315 ditambah 90 juta akan kita bagikan dengan total unit setelah pembelian, yakni total sebesar 405 juta harus kita bagikan dengan
total unit, yakni 90 unit. Maka untuk harga per unitnya adalah 4.500.000. Maka penginputan barang dagang yang pertama sudah selesai. Kemudian kita lanjut pada penginputan barang dagang yang kedua. Ini mesin cuci Toshiba yang dibeli sebanyak 15 unit dengan harganya 3.500.000. Maka langsung saja kita isikan tanggal 5 dengan nomor F011 dengan yang sama, yakni PT Mutiara dalam kurung beri kredit. Sama dengan cara yang sebelumnya, yakni di sini dibeli 15, maka kita masukkan dalam kolom in sebanyak 15 unit yang dibeli dengan harga per unit 3.500.000. Kemudian kita masukkan totalnya 52.500.000 di bagian total ini. Karena total dari mesin cuci yang Toshiba ini sebesar 52.500. Lalu penginputannya sama saja yang cara sebelumnya. Yang awalnya saldo awal ditambah saldo pembeliannya, yakni 30 tambah 15, maka totalnya 45 unit. Dan kemudian untuk total harga setelah pembelian, yakni saldo awalnya 105 juta, kita tambahkan dengan saldo yang telah dibeli, yakni 52.500. Maka totalnya adalah 157.500 di bagian balance. Lalu untuk harga per unitnya, yakni total 157.500, kita bagikan dengan total unitnya. Maka untuk harga per unit sebesar 3.500.000. Maka untuk penginputan transaksi ketiga ini sudah selesai.